Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Sabari. Saat ini saya adalah terapis Gusmus Rakal Jasad atau yang kita kenal terapi kabuyutan Nabawadatala. Saya akan menjelaskan sejarah singkat dari keilmuan Gusmus terapi ini. Gusmus terapi ini adalah pengobatan tradisional yang berbasis pada kearifan lokal dan juga budaya, di mana keilmuan ini dikembangkan oleh seorang yang sangat istimewa, yaitu guru besar kita yang bernama Agus Muslim atau yang kita kenal Gus Mus. Beliau berasal dari desa Citengah, Sumedang, Jawa Barat. Nah, beliau mengamalkan ilmu ini itu berasal dari kitab turun-temurun atau kitab kuno yang didapat dari nenek moyang yang dipelajari oleh beliau sampai saat ini. Kitab yang beliau pelajari yaitu kitab Hayatul Fatah atau yang kita kenal saat ini adalah Nabawadatala. Nah, di dalam sejarah keilmuan ini itu ada beberapa periode atau ada beberapa generasi, di mana generasi pertama yang mengamalkan kitab ini adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Yathrib dan menyebarkan ilmu ini ke berbagai wilayah, di antaranya Indonesia. Di mana di Indonesia ini yang pertama itu ke Aceh, setelah itu ke Salakan Negara, setelah itu ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Pada tahun 641, Syekh Maulana Malik Ibrahim mulai pertama mengamalkan dan mengembangkan ilmu ini sampai ke generasi kedua. Di generasi kedua dilanjutkan ilmu ini itu pada tahun 721 Masehi sampai 778 Masehi, yaitu oleh guru besar yang bernama Prabu Haji Putih. Sampai terus berkembang ilmu ini ke generasi ketiga. Nah, di generasi ketiga itu dikembangkan dan diamalkan oleh guru kita yang bernama Agus Muslim atau yang kita kenal saat ini adalah Gus Mus. Gus Mus ini mengembangkan atau mengamalkan ilmu ini berawal mempelajari ilmu ini dari tahun 1997 beliau baru membuka dan mengamalkan ilmu ini ke berbagai wilayah. Nah, di antaranya wilayah Jawa Barat. Nah, sampai saat ini beliau terus mengamalkan ilmu ini dan terus mengembangkan ilmu ini sampai ke berbagai negara. Yang pertama, beliau mengamalkan ilmu ini ke negara Malaysia, lalu ke Singapura, ke Thailand, dan sampai ke Arab Saudi. Beliau terus mengamalkan ilmu ini dan sampai saat ini beliau terus mengamalkan ilmu ini yang dinamakan ilmu raksa jasad atau yang kita kenal sekarang adalah terapi kabuyutan Nabawadatala. Dan beliau tidak hanya di situ, dan beliau juga terus mengembangkan, menguatkan ilmu ini sampai mempunyai legalitas. Kita di sini mempunyai legalitas yang cukup istimewa yang diakui oleh negara, itu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Itu berkat jasa beliau yang luar biasa menguatkan ilmu ini dengan legalitasnya dan juga terus mengembangkan ilmu ini sampai mempunyai wadah yang cukup besar dan cukup kuat. Saat ini Gusmus Terapi mempunyai Yayasan Nur Sunda
dan juga mempunyai PT Pancatunggal Wibawa, dan juga mempunyai PT Gusmus Raksa Jasad, dan juga kita punya GMRJ, dan juga kita punya PGRJ. Luar biasa. Pokoknya legalitas yang kuat dan juga sertifikasi yang kuat dan juga keahlian yang mumpuni di dalam keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini. Dan saat ini keilmuan Gusmus Raksa Jasad terus berkembang dan terus melesat sampai mancanegara, sampai dunia, dan juga sekarang diakui oleh dunia. Keilmuan Gusmus terapi menjadi warisan budaya tak benda yang ada di UNESCO. Mungkin itu sejarah singkat dari keilmuan atau dari Gusmus Raksa Jasad ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.